Ya ampun Hana, kamu tuh bener-bener ya Han? Kalau ada apa-apa terjadi sama anaknya Karin, itu bukan tanggung jawab kamu. Tapi itu tanggung jawabnya Karin. Kenapa harus kamu yang pusing sih? Bram? Sofi, aku datang ke sini karena aku mau mewanti-wanti kamu. Aku yakin kalau ini semua adalah akal-akalannya Karin. Karin itu cuma pura-pura sakit supaya maksa aku keluar dari tempat persembunyian aku selama ini. Itu pasti tujuannya dia tuh, pura-pura sakit. Itu suaranya Mas Bram. Duh. Iya sih. Jangan-jangan dia bohongin kita lagi. Hah? Bisa aja kan? Aku yakin banget itu suaranya Mas Bram. Mas Bram. Mas Bram. Aku senang banget Mas, kamu mau jenguk aku. Tuh kan, betul kan kata aku? Betul kan? Dia cuma pura-pura. Itu dia sembuh aja, itu dia baik-baik aja. Mas Bram, kamu tungguin aku ya. Wah, terus mesti gimana dong? Bram. Mas. Mas Bram. Mas Bram. Mas Bram, kamu di mana, Mas? Mas, kamu jangan ngumpet dari aku, Mas Bram. Mas! Udah Karin, stop. Kamu tuh udah sakit, teriak-teriak ngapain sih? Nggak usah ngayal, Bram nggak ada di sini. Kak, Karin nggak ngayal, Kak. Karin dengar sendiri suara Mas Bram dari kamar Karin. Kak, tolong dong, Kak. Mas Bram ada di mana, Mas? Mas Bram, kamu jangan ngumpet, Mas. Aku lagi sakit, tolongin aku, Mas. Ternyata benar apa yang dibilang Bram. Karin cuma pura-pura sakit supaya Bram mau datang untuk jenguk dia. Udah terserah deh Karin. Kakak pusing ngurusin kamu. Dia nasehatin gak bisa. Sofi kok jahat sama Karin. Mas Bram. Han, ini aku ada undangan buat kamu. Buat kamu sama Rosi untuk datang ke ulang tahunnya Nadia. Ya, makasih ya, Vin. Thank you. Han, kamu tuh kenapa sih Han? Kamu lagi ada masalah? Kamu kalau ada masalah cerita aja sama aku Han. Aku sahabat baik kamu kan, kamu cerita aja lah sama aku kalau ada masalah. Udahlah, Vin. Masalah aku biar aku simpan buat diri aku sendiri. Lagi pula kamu kan juga punya masalah. Aku nggak mungkin membebani masalah aku ke kamu juga. Hana, kamu pernah bilang sama aku kalau kita itu saling menguatkan kalau kita punya masalah. Kalau aku punya masalah, kamu selalu menguatkan aku. Dan sekarang nggak salahkan kalau aku mau memberi kamu kekuatan. Emangnya aku bukan sahabat baik buat kamu, Han? Vin, aku nggak ngomong kalau kamu bukan sahabat aku. Aku cuman masalah ini cukup berat buat aku, Vin. Itu aja. Aduh, emang ada masalah apa sih, Han? Kamu cerita aja lah sama aku. Kamu mau tahu masalahku? Iya, aku mau tahu. Ya lagi-lagi masalah Karin, siapa lagi? Ya, Vin, Karin ini memang dari dulu sampai sekarang dia selalu menjadi masalah dalam rumah tangga aku dengan Mas Bram. Tapi kali ini masalahnya udah tambah rumit dan aku udah nggak tahu harus ngapain lagi. Ya masalahnya apa tapi? Karin kenapa?
Karin lagi sakit. Ya udahlah Han, kalau Karin sakit kenapa kamu sekarang yang pusing mikirin dia sih? Kamu lupa kalau Karin itu selalu membuat masalah buat kamu. Vin, kamu harus tahu dong kalau Karin ini sekarang lagi mengandung anaknya Mas Bram. Ya memang itu bukan anaknya aku, tapi Mas Bram tetap suami aku. Jadi bagaimanapun juga, apapun yang terjadi sama anak itu tetap menjadi tanggung jawab aku. Aku gak mau dosa, Vin. Aku sedang berusaha, aku memang bukan manusia yang sempurna, yang bisa melakukan apapun, tapi aku tahu bahwa aku tetap harus bertanggung jawab dalam masalah ini juga. Meskipun ini salahnya Mas Bram. Ya ampun Hana, kamu tuh bener-bener ya Han? Kalau ada apa-apa terjadi sama anaknya Karin, itu bukan tanggung jawab kamu. Tapi itu tanggung jawabnya Karin. Kenapa harus kamu yang pusing sih? Tapi anaknya Karin itu anaknya Mas Bram juga. Itu loh Vin masalahnya. Itu yang menjadi masalahnya. Dan Mas Bram, ya tadi aku ketemu sama Mas Bram dan aku bilang ke dia bahwa dia harus ketemu sama Karin dan dia harus menyelesaikan masalah ini baik-baik. Tapi Mas Bramnya nggak mau dan Mas Bram nggak setuju dan aku udah bingung. Aku bingung karena aku nggak mau terjadi apa-apa. Aku setuju sama Bram, Han. Hana, kamu tahu sendiri kan perempuan itu tuh licik banget, Han. Aku yakin kalau dia tuh cuma pura-pura sakit doang. Vina, tapi kali ini aku sangat yakin kalau dia nggak pura-pura sakit. Dia bener-bener sakit, Vin. Ya ampun Hana, sampai kapan sih kamu mau terus-terusan ditipu sama Karin? Udah bagus suami kamu sendiri tuh nggak mau deket-deket sama dia. Kamu tuh ngapain sih mikirin dia terus? Han, kamu tahu sendiri kan Karin itu selalu membuat aksi dan kamu jangan sampai memberikan dia peluang lagi untuk bikin aksi. Kamu tahu sendiri kan semua aksinya dia selalu membuat kamu dalam bahaya. Kamu jangan lupa itu. Saya bisa kembalikan semua yang sudah diberikan suami kamu, tapi tidak hatinya, karena hatinya tetap milik aku. Kamu tuh gak usah sok suci ya Mbak ya. Lagian kalau aku emang benar-benar mau menggugurkan anak yang ada di dalam kandunganku ini, itu semua gara-gara Mbak. Gara-gara Mbak yang egois tidak mau menceraikan suami Mbak buat aku. Ibu cepat sekarang lakukan aborsi saya nih. Saya butuh secepatnya Bu. Dan Ibu harus buat wanita ini menjadi saksi. Ayo Bu. Ingat ya Han, kamu bukan cuman harus ngelindungin Bram dari Karin. Tapi kamu ingat kamu masih ada keluarga kamu. Ada Rosi, ada Mama Widya yang harus kamu jaga juga. Pokoknya kamu harus terus jaga mereka sampai anaknya Karin itu lahir, Han.